saya membawa 3 serat malam hari ini. Yang pertama serat Kolotida, nanti ada serat Joko Lodang, dan yang ketiga serat Sabdo Jati. Ini ada hubungannya dengan sejarah tiga-tiganya. Sebenarnya ada yang luar biasa, serat Wirid Hidayat Jati. Saya masih ragu-ragu mau menyampaikan, kalian nyampe apa enggak. Perlu dasar yang agak khusus. Nah, sekarang kita masuk ke sini dulu. Kita bicara teorinya dulu, terus masuk ke serat-seratnya. Siklus zaman itu seperti apa? Versinya beliau Ronggowarsito. Zaman itu akan terus berputar. Dari zaman Kolotida, kemudian jadi Kolobendu, dan pada akhirnya masuk ke Kolosuba. Kolotida itu zaman kebingungan, Kolobendu zaman kerusakan, Kolosuba itu zaman makmur tentram. Kalau sudah makmur nanti akan bingung lagi, masuk ke zaman Kolotida. Kalau sudah bingung akan rusak lagi, kemudian akan makmur lagi. Akan terus begitu siklusnya. Sekarang kita lihat ya, kita awali dari Kolotida. Kolo itu artinya waktu, tido itu artinya keraguan-raguan, ketidakpastian. Sebelum zaman Kolotida kan tadi zaman Kolosuba. Kolosuba itu zaman stabil, zaman mapan. Jadi setelah mapan itu biasanya muncul ini, Kolotida ini. Cirinya apa? Kata Ronggowarsito, orang itu kalau sudah hidup enak, hidup nyaman, biasanya visi hidupnya adalah tidak ingin kehilangan kenikmatan hidupnya. Tidak ingin kehilangan kesenangannya. Akhirnya apa? Jadi egois. Tidak mau disentuh, tidak mau diganggu. Saya sudah enak ini, jangan disenggol-senggol. Tumbuh jadi egois. Di sini diawali zaman Kolotida. Jadi orang ingin enaknya sendiri, ingin menang terus, ingin senang terus. Dia akan resisten, dia akan marah, dia akan baper kalau merasa kesenangan, kenyamanannya diusik. Ini cirinya zaman Kolotida sudah. Semakin banyak orang egois dan baperan, nah itu ciri-ciri, berarti ini memang zaman Kolotida. Tersinggungan, tidak terimaan. Nah itu berarti dia merasa kenyamanannya diusik. Nah, efek jauhnya apa? Orang jadi nafsi-nafsi, individualis. Tidak peduli orang lain, yang penting aku senang. Yang penting aku nyaman. Setiap orang menganggap aku yang paling benar. Buktinya apa? Aku sekarang enak kok, aku sekarang nyaman kok, berarti aku benar. Kalau orang lain ingin senang, ingin nyaman, harusnya ikut aku, manut aku. Ini zaman Kolotida. Jadi kalau ada fenomena kok ini sekarang kok tambah banyak ya orang egois, merasa benernya sendiri, konflik banyak, hal kecil-kecil jadi konflik. Kemungkinan memang zamannya sedang zaman Kolotida. Dan zaman ini muncul karena ada fase sebelumnya, yaitu fase nyaman, fase mapan. Biasanya orang itu kalau fase ruwet, fase susah itu cenderung lebih kompak. Tapi begitu menang, egoisnya muncul. Jadi ingin enak sendiri, menang sendirinya muncul. Bahkan nanti sampai pada titik benar salah, baik buruk itu tidak penting. Hari ini kita menyebut itu kan era post-truth. Post-truth itu kan melampaui kebenaran. Maksudnya apa? Orang
nganggap sesuatu itu benar kalau sesuai kepentingannya, sesuai keinginannya. Jadi era post-truth itu kalau dilihat dari sini sebenarnya menunjukkan zaman sedang zaman kolotido. Bahwa yang aku anggap benar itulah kebenaran. Yang sesuai dengan kepentinganku itulah kebenaran. Semua orang mengklaim benarnya sendiri-sendiri. Nah, kalau kalian punya gaya seperti itu, ya kalian memang gaya versi kolotido. Itu nama lain dari orang bingung. Jadi karena tido itu keraguan-raguan, ketidakpastian. Oke ya, ini zaman transisi dari enak menuju tidak enak. Saya tidak tahu durasinya berapa, tapi pasti siklus itu terjadi. Mungkin bisa lama, sangat panjang, mungkin juga pendek. Kalau ini selesai, biasanya zaman kolotido ini kalau tambah parah, kita tidak bisa mengatasinya, kita akan masuk ke kolobendu. Ini sudah zaman hancur-hancuran. Kalau tadi zaman kolotido itu orang serba ragu-ragu, serba tidak pasti. Begitu masuk ke kolobendu sebenarnya stabil lagi, tapi stabil dalam kerusakan. Stabil dalam angkara murka. Disinilah nanti yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Namanya zaman kolobendu. Jadi ini nanti yang relevan dengan syairnya Ronggo Warsito di zaman edan dari serat kolotido. Dari luar kelihatan tertib, stabil, tapi stabil dalam ketidakberesan. Kalau semua orang edan itu kan yang tidak yang tidak edan akan dianggap edan. Kalau semua orang stres, itu yang tidak stres akan jadi yang tidak normal satu-satunya. Jadi yang semula tidak normal dianggap normal, yang semula normal akan dianggap tidak normal. Oke ya, jadi kalau ada orang, saya itu tidak main TikTok, tidak main itu. Oh zaman kayak gini kan. Jadi dia malah tidak normal sendiri. Apa sih game online itu? Dia akan jadi tidak normal sendiri. Jadi ketika semua orang edan, maka yang tidak edan, itulah dia yang edan. Jadi itu, bahasa itunya kan itu. Jadi kalau semua orang tidak waras, ya satu-satunya yang waras itu dia kan beda sendiri. Dialah yang nanti dianggap tidak waras. Ini zaman kolobendu. Kalau di berbagai narasi, ya termasuk nanti di serat kolotido dan serat yang lain, zaman kolobendu itu isinya kebolak, ini yang disebut wolak-wali ing zaman. Yang zalim malah dipuji-puji, yang dizolimi dimaki-maki. Nah, sekarang kan banyak istilah-istilah memaki yang terzolimi. Alah kamu playing victim aja. Alah, kita sering ada banyak diksi-diksi untuk menyerang orang yang terzolimi hari ini. Nah, jadi banyak tindakan tidak adil. Yang jujur ditertawakan. Yang jahat dianggap keren. Hebat orang ini, keren. Berani dia. Nah, itu padahal itu kejahatan. Orang yang mulia disingkirkan. Yang jahat mendapat derajat. Aturan dijungkir balikkan, nilai diputar balikkan. Yang wanita kehilangan rasa malu, yang laki-laki kehilangan kehormatan. Ini kalau bentuk. Bapak lupa sama anaknya, anak melawan orang tuanya,
saudara tawuran dengan saudara, keluarga saling menyakiti, murid melawan gurunya, yang besar sombong, yang kecil tidak tahu diri. Dan ini semua normal di zaman kala bendu. Simbolnya apa? Kembang seruni. Kembang seruni itu kependekan dari seru dan berani. Barang siapa suaranya keras dan berani, dia akan menang. Punya pengaruh besar. Entah dia orang pinter maupun tidak pinter, sing penting berani teriak-teriak, berani tampil, maka dia akan punya pengaruh. Ini cirinya zaman kala bendu. Ketika yang negatif-negatif, yang rusak-rusak dianggap normal. Nah, kira-kira kita di zaman apa? Tadi kamu nganggapnya, wah kalau tidur ini Pak kita. Begitu kalau bendu, loh jangan-jangan kita kalau bendu. Atau jangan-jangan tiap zaman ada kalau bendunya sendiri, ada kalau tidurnya sendiri. Tapi ini pasti akan berputar, kata Ronggo Warsito. Kalau sudah memuncak, pada akhirnya nanti kalau kehancuran itu sehancur-hancurnya, akan lahir zaman baru namanya zaman Kala Suba. Zaman Kala Suba itu zaman kegembiraan, zaman stabilitas, zaman kemakmuran. Ya versi beliau nanti diawali dengan munculnya seorang Ratu Adil. Kalau dalam Islam dikenal Imam Mahdi. Ini tokoh yang tidak ikut edan pasti. Di kalangan semua orang edan, dia sendiri yang tidak edan. Dan perjuangannya berat. Cirinya, kalau di banyak serat itu, yang pertama sederhana. Yang kedua, tidak berhasrat duniawi. Yang ketiga, misinya hanya ingin membahagiakan orang lain. Yang keempat, spiritualitasnya tinggi. Nah, ini 4 ini ya. Semoga tidak ada. Wah, jangan-jangan saya itu Pak. Karena dalam sejarah banyak yang ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, sebagai Ratu Adil. Banyak juga yang oleh masyarakat dianggap Ratu Adil, Imam Mahdi. Dan ini silih berganti. Nanti kalau kita belajar tentang teori-teori tentang Ratu Adil, Imam Mahdi, itu biasanya memang muncul di tengah masyarakat yang sedang tertindas. Jadi mereka mimpinya, yang membuat mereka masih bertahan itu adalah mimpinya bahwa nanti akan datang seorang pembebas. Ratu Adil atau Imam Mahdi. Biasanya ideologi atau pandangan seperti ini laku di masyarakat yang sangat tertindas. Makanya Ronggo Warsito tadi banyak dibenci oleh Belanda karena ideologi Ratu Adil ini membuat masyarakat optimis, siap selalu berjuang. Nah, diawali oleh Ratu Adil dan para pengikutnya. Para pengikutnya itu adalah orang-orang yang eling lan waspada. Orang-orang yang hidup dalam kesadaran dan kewaspadaan. Ini orang yang tidak ditelan oleh zaman Kala Suba tadi. Tidak ditelan oleh zaman Kala Bendu tadi, sehingga dia survive di zaman Kala Suba. Kalau sudah sukses perjuangannya Ratu Adil dan kawan-kawan, muncullah era kemakmuran. Kalau sudah makmur mapan, biasanya terus geser ke Kala Tidha lagi.
Orang jadi egois lagi, khawatir kehilangan kesenangannya lagi. Tambah rusak, kalau bendu lahir. Kalau bendu lama-lama hancur-hancur, muncul seorang pahlawan, penyelamat, pembebas, Ratu Adil dan orang-orang yang masih eling lan waspada. Lahirlah zaman Kala Subuh. Dan inilah siklus zaman. Versi Ronggowarsito. Senantiasa berputar. Nah, tergantung kita. Kalau memang kalian merasa, Pak, ini kalau tidak, kalau bendu, percepat prosesnya menuju Kala Subuh. Dan ya itu ada di kita, biar rodanya muternya cepat. Biar tidak lama-lama dalam kehancuran. Rumusnya apa? Rumusnya adalah Triwikromo. Triwikromo itu, Tri itu 3, Wikromo itu kekuatan, keberanian, kebijaksanaan. Triwikromo itu apa? 3 komponennya, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Rumusnya 2. Yang kita rasakan sekarang adalah buah perbuatan kita di masa lalu, dan yang kita lakukan sekarang akan kita nikmati buahnya di masa depan. Inilah strategi menaklukkan zaman. Berarti apa? Masa kini jadi kuncinya. Kalau kita ingin hidup nyaman, hidup enak, hidup tentram, masa kini ayo melakukan yang positif. Biar nanti di masa depan kita panennya positif. Yang kita rasakan sekarang itu panen dari yang kita lakukan kemarin. Jadi hari ini kamu stres misalnya, itu pasti buah dari yang kamu lakukan kemarin. Entah hidup yang tidak teratur, entah salah pilih teman, entah kesehatan yang tidak dijaga, panennya sekarang. Nah, kalau ingin sekarang enak, harusnya kemarin kalian melakukan yang positif-positif. Maka ayo belajar dari situ. Sekarang kita hati-hati. Sekarang kita eling lang waspada. Biar di masa depan kita nyaman. Kalau kita terus eling lang waspada, berarti waktu demi waktu kita nyaman, kita tentram. Inilah berarti kita menang. Bisa menaklukkan zaman. Jadi itu yang disebut Triwikromo. 3 kekuatan, 3 kebijaksanaan. Jadi kalian jangan mengeluhkan situasimu hari ini, karena situasimu hari ini itu hasil perbuatanmu kemarin. Kalian jangan takut dengan apa yang terjadi di masa depan, karena yang terjadi di masa depan itu adalah buah yang kamu lakukan sekarang. Maka sekarang lakukan yang terbaik, insya Allah masa depanmu tidak perlu dicemaskan. Di banyak kesempatan kan saya sampaikan orang bahagia itu yang tidak menyesali masa lalu dan tidak mencemaskan masa depan. Untuk tidak menyesali masa lalu dan tidak mencemaskan masa depan, taklukkanlah waktu, taklukkanlah zaman dengan cara ini. Baik, nanti mesti ada yang komentar, iya Pak, kalau diomongkan itu segampang itu Pak. Kalau dijalankan itu berat. Ya sidik-sidik, pelan-pelan. Karena memang polanya hidup, atau kalau bahasanya orang stoik, divine reasonnya hidup itu seperti ini. Apa yang kamu tanam hari ini, ya kamu akan menuai besok. Yang sekarang kamu tuai, itu yang kamu tanam kemarin. Inilah Triwikromo.